terkejutlah dia. Ada seekor buaya besar, seperti bertengger di atas batu di pinggiran sungai Citanduy. Dan ada seekor buaya sebesar betis di samping buaya besar itu. Dan suara aki-aki dan anak kecil berasal dari dua buaya di atas batu hitam di bawah pohon goa. Goa yang akan menjadi tujuan utama tempat semedi Oni. Di Goa Jaran ini merupakan tempat pertapaan orang sakti di masa lalu. Dan dinamakan Goa Jaran karena dulu pernah ada seekor kuda betina putih berkeliaran di depan goa, lalu masuk ke dalam celah batu yang disebut Goa Jaran sekarang. Ketika kuda itu masuk ke dalam celah batu itu dan keluar kembali, masuk masih perawan, keluar tuh kuda udah bunting aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini Akang akan membagikan sebuah kisah nyata tentang pesugihan. Pesugihan yang dijalani oleh seorang pengusaha material, pengusaha toko bahan bangunan, yang pada tahun 1990-an begitu terkenal, begitu dihormati, begitu kaya raya, dengan banyak karyawan yang menggantungkan hidup pada dirinya. Dan beliau pun, si pelaku pesugihan ini, begitu dihormati karena mempunyai akses hubungan erat dengan beberapa petinggi di kota tempat beliau tinggal. Kisah ini dibagikan oleh salah satu kenalan Akang yang merupakan anak dari tukang kebun si pelaku pesugihan. Dulu, di sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat, di pinggiran sungai Citanduy yang begitu panjang dan lebar. Di pinggiran sungai Citanduy ini ada sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Parung. Di Desa Parung ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengrajin batu bata merah dan menjadi pengepul pasir dari sungai Citanduy yang memang begitu meluap pada masa itu pasca Galunggung meletup. Pasir dari Gunung Galunggung memenuhi sepanjang aliran sungai Citanduy. Haji Oni dan istrinya Hajah Suryati, pasangan suami istri pengusaha kaya raya, dulunya hanya orang biasa, tinggal di Desa Parung beserta dengan semua keturunannya. Pada waktu dulu, Oni dan Suryati dari zaman nenek moyangnya memang terlahir di Desa Parung tersebut. Pada waktu itu sekitar tahun 1985. Oni dan Suryati masih hidup terbilang begitu sangat sederhana. Mereka berdua menggantungkan hidup dari usaha batu bata yang mereka kelola, yang bahan dasarnya mereka ambil dari pinggiran sungai Citanduy, yang memang pada waktu itu cukup umum orang-orang di Desa Parung mencari rejeki dengan cara yang serupa. Walau sebagian besar ada pula yang menjadi penambang pasir di sungai.
Namun ya karena pasir yang begitu meluap, begitu melimpah, harganya tentunya begitu murah. Tak sebanding dengan tenaga yang harus dikeluarkan. Beda dengan saat ini, pasca tambang-tambang ilegal ditutup, harga pasir melonjak begitu tajam. Nah, satu ketika Oni seperti biasa di malam hari dia mengecek tempat pembakaran batu bata miliknya, yang memang lokasinya ini tak jauh dari pinggiran Sungai Citandui. Yang ketika musim kemarau adalah waktu di mana para pengrajin batu bata meningkatkan hasil produksi mereka. Karena di musim penghujan, terkadang air Sungai Citandui ini meluap dan menggenangi tobong-tobong bata milik mereka. Jam 9 malam itu, Oni selesai mengecek tobong bata tempat dia usaha. Lantas di sini, Oni yang masih belum ngantuk, akhirnya dia pun pergi menemui salah satu kawan karibnya, sahabat kecilnya yang bernama Mang Adin. Oni datang ke tobong bata milik Adin. Namun tiba di sana tak ada satu orang pun yang berjaga. Loh, ini si Adin kemana? Pikir si Oni. Dah pulang kayaknya dia. Akhirnya Oni pun langsung menuju ke rumah Adin yang tak jauh dari tobong bata. Nah, tiba di rumah Adin, ternyata si Adin ini lagi duduk ngopi di depan rumah. Oni pun beruluk salam, masuk berjalan ke halaman, lantas duduk di samping Adin. Nah, ketika bertemu, duduk bersama, Adin pun menyuruh sang istri membuatkan segelas kopi buat Oni. Lalu mereka berdua pun saling bercerita, membahas tentang beban seorang kepala keluarga dengan kondisi ekonomi yang mereka alami pada waktu itu sungguh begitu memprihatinkan. Karena dari hasil usaha tobong bata, mereka hanya bisa menyambung hidup, hanya cukup untuk makan saja. Din, kalau terus-terusan seperti ini, kapan ya kita bisa kaya raya? Hasil usaha dari tobong bata paling cuma cukup buat makan saja. Terlebih lagi, anakku Din, si Mamat, dia punya cita-cita tinggi, pengen sekolah tinggi, pengen jadi pejabat. Apa ndak masuk akal tuh? Anak tukang tobong bata kok pengen sekolah tinggi? Ya namanya juga anak-anak nih, hal wajar lah. Cita-cita apapun yang mereka inginkan, kita selaku orang tua hanya bisa memberi dorongan. Ucap Adin sambil tersenyum. Din, apa iya ya? Mesti muja kayak orang-orang biar bisa hidup kaya raya? Walah nih, yo jangan sembarangan ngomong toh. Muja, emangnya gampang apa? Yang namanya muja, pesugihan, itu juga pakai modal nih. Lah orang kaya kita makan aja susah. Lantas apa yang mau kita kasih ke setan yang nanti kita puja? Mikir dong nih. Ya iya, aku juga paham. Tapi ya ngemodal sekali hasilnya kan berkali-kali, Din. Kau ingat tuh, kau tahu kan si Juragan Wirya? Dia itu katanya muja, makanya bisa kaya raya jadi juragan sayur di pasar. Hartanya melimpah. Iya, si Juragan Wirya itu memang kaya raya, hartanya banyak. Tapi kamu kan tahu, setiap tahun keluarganya pasti ada yang mati. Apa tega demi harta kita menumbalkan keluarga kandung sendiri? Si Juragan Wirya itu pertama kali menumbalkan ibu kandungnya. Kau tahu kan, waktu itu pasca ibunya si Juragan Wirya mati, si Wirya yang hanya tukang sayur di emper-emper pasar langsung bisa beli kios,
Usahanya meledak, maju, kaya raya. Kamu mau numbalin siapa? Lawang biasanya orang tua yang pertama kali dijadikan tumbal. Bapakmu. Opo wani kowe numbalin bapakmu? Bapakmu itu kan bukan orang sembarangan, wong sakti, ucap si Adin. Oni pun hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum saja. Lawang dia ngomong seperti itu niatnya cuman bercanda. Tak nyangka si Adin ini malah menanggapi serius celotehan Oni yang ingin mencari pesugihan. Tak terasa waktu semakin larut. Sudah tepat jam 12 malam, Oni pun pamitan karena harus kembali ke Tobong Batak. Takut kalau api di Tobong Batak padam, membuat kualitas batu batanya nanti kurang bagus. Yowis, aku pamit dulu lah. Aku mau balik ke Tobong Batak. Yowis, hati-hati nih. Tengah malam seperti ini, jangan lama-lama di Tobong Batak. Takutnya ada ririwa dari Sungai Citandui ikut ngangetin badan di Tobong Batak milikmu. Walah Din. Yo endak lah. Aku wis tahun-tahunan kok jaga Tobong Batak tengah malam. Belum pernah ketemu setan. Oni pun lantas berlalu pergi meninggalkan Adin yang sudah menguap begitu ngantuk. Nah, singkat cerita, tiba di Tobong Batak. Ternyata memang api sudah hampir padam. Oni pun buru-buru mengambil kayu bakar, dia masukkan kembali ke dalam tungku. Sambil menunggu api kembali menyala, Oni pun duduk di kursi kayu di dalam Tobong Bataknya. Dia menatap ke kepulan asap dari tempat pembakaran batu bata. Yang tak terasa pada akhirnya, Oni pun tertidur lelap di sana. Nah, ketika Oni sedang tertidur lelap inilah, si Oni, dia itu mimpi. Mimpi ketemu seorang lelaki tua dengan tubuh yang sudah bungkuk. Nyamperin ke Oni dengan wajah yang tak jelas, begitu samar, membangunkan Oni dari tidurnya. Jang, Ujang, bangun Jang, bangun, ucap lelaki tua itu sambil menepuk-nepuk kakinya Oni. Oni pun lantas terbangun. Loh, bapak ini siapa? Ujang, pamali tidur di tempat seperti ini. Sebaiknya Ujang pulang. Pamali. Oni pun baru tersadar. Lah, ini kan di Tobong Batak. Kok bisa malah tidur di sini? Pikir Oni. Sudahlah Jang. Boleh, Aki ikut duduk di sini sambil menghangatkan badan. Boleh Ki, boleh. Nah, si Aki-Aki ini itu pun duduk di samping Oni. Ikut ngangetin badan dari panasnya api tungku pembakaran. Di sini Oni hanya diam merenung. Ini teh dah bangun. Ini mimpi bukan, pikir Oni. Tapi semua terasa nyata. Hanya saja ketika menoleh ke arah si lelaki tua, Oni tak bisa mengenali wajahnya. Wajahnya itu betul-betul samar. Betul-betul samar, tak bisa ditebak siapa-siapanya. Hanya suara dan wujud yang jelas. Ujang teh kenapa? Dari tadi Aki perhatikan di kejauhan. Ujang ini seperti yang banyak pikiran, banyak beban hidup. Ya, namanya juga orang hidup, Ki. Bebannya selalu ada. Apalagi saya ini kan seorang suami sekaligus seorang bapak. Di zaman seperti ini, Ki, hidup serba susah. Ingin kaya raya seperti orang lain, tapi dengan usaha seperti ini, ya mana mungkin, Ki. Ujang, untuk jadi kaya raya, itu tak selalu harus lewat jalan usaha seperti yang kamu pikirkan. Lah,
memang ada jalan lain, Ki. Ada Jang, ada. Yang namanya ikhtiar, itu ada jalan lahir, jalan dohir. Ada pula jalan batin. Kalau jalan lahir ya usaha seperti Ujang. Bikin batu bata lantas dijual. Kalau usaha batin, banyak caranya. Ingat, kita ini hidup di dunia selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Para dangiang, para danyang, para siluman. Dan jalan batin yang Aki maksud. Kalau memang Ujang pengen kaya raya, lepas dari kemiskinan, hidup senang, pergilah Jang. Pergilah ke arah wetan, ke arah timur. Datangi tempat yang bernama Talaga Warna. Karena disitulah ada bagian Ujang untuk kaya raya. Ucap si lelaki tua itu. Mendengar nama Talaga Warna dan ada bagian untuk kaya raya bagi Oni di sana. Oni pun terkejut. Langsung diam dia. Mingkem seketika menoleh ke arah si aki-aki bongkok yang masih duduk di sampingnya. Sudah ya Jang, sudah larut malam. Aki mau pulang. Kasihan cucu Aki di rumah sendirian. Ucap aki-aki itu yang lantas berdiri ngeleos pergi. Tanpa memperdulikan Oni yang masih menatap kebingungan dan berusaha mencerna omongan si lelaki tua. Dan ketika si lelaki tua ini berjalan keluar dari Tobong Bata, baru sekitar 10-20 meteran, Oni pun teriak karena wujud si aki-aki bongkok ini malah berubah menjadi seekor buaya. Dan ketika Oni teriak itulah, Oni pun terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi yang tadi itu cuma mimpi, pikir Oni. Mungkin bagi Oni itu mimpi. Tapi sebenarnya apa yang dialami Oni itu bukan mimpi. Tetapi memang ruhnya itu berinteraksi dengan makhluk lain. Ketika kita mengalami mimpi dalam tidur, kita dalam tidur mimpi, kita sedang tidur lalu bangun. Itu adalah proses di mana kalau orang-orang spiritual mengatakan itulah proses keluarnya ruh dari dalam badan seperti ajian-ajian yang disebut rogo sukmo. Prosesnya seperti itu. Dalam tidur, mimpi lagi tidur, lalu terbangun, itulah ruh keluar dari badan. Ruh ruhani yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ketika mengalami hal seperti itu, mimpi itu terasa begitu nyata. Karena memang nyata. Dan di sini yang terjadi, Oni berinteraksi dengan sosok lelaki tua yang ternyata jelmaan siluman buaya. Di sini, Oni yang terkejut kembali menatap ke arah si kakek bungkuk tadi berjalan pergi. Ada rasa takut, ada pula rasa penasaran di dalam hati. Oni lantas mengambil lampu teplok di tiang saung Tobong Bata. Menatap ke langit sepertinya sudah mau mendekati adzan awal. Awalnya dia ini berniat mau pulang. Namun masih penasaran dengan arah perginya si lelaki tua yang menjelma jadi buaya dalam mimpinya Oni. Oni pun mengambil lampu teplok, lantas berjalan menyusuri ke arah si lelaki tua tadi pergi. Betul lah nih, ketika terus mengikuti arah jalannya si aki-aki, yang ternyata mengarah ke pinggiran sungai Citanduy, Oni melihat ada bekas jejak telapak kaki. Bukan telapak kaki manusia, bukan telapak kaki anjing, tetapi telapak kaki seekor buaya. Astagfirullahaladzim. Ternyata betul.
Berarti tadi bukan mimpi. Ini ada bekas telapak kaki buaya, pikir Oni. Awalnya mau pergi, balik lagi nih. Tapi rasa penasaran dan ada rasa dorongan untuk terus berjalan. Akhirnya Oni pun memutuskan walau takut, terus menyusuri bekas telapak kaki buaya itu. Yang ternyata memang mengarah ke pinggiran sungai Citanduy, ke dekat sebuah pohon besar yang disebut pohon loa. Yang ketika mendekat ke arah pohon loa, disitulah Oni mendengar suara orang sedang bercakap-cakap, seperti suara aki-aki dan suara anak kecil yang tertawa-tawa sambil bercanda. Terdengar gedeburan pula air sungai Citanduy, seperti memang suara aki-aki dan anak kecil ini lagi bermain air di pinggiran. Begitu Oni mendekat ke arah pohon loa, terkejutlah dia. Ada seekor buaya besar, seperti bertengger di atas batu di pinggiran sungai Citanduy, dan ada seekor buaya sebesar betis di samping buaya besar itu. Dan suara aki-aki dan anak kecil berasal dari dua buaya di atas batu hitam di bawah pohon loa. Tak pikir panjang, seketika Oni pun ngabret pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, Suryati istrinya terkejut melihat sang suami dengan wajah yang begitu pucat pasi. Napasnya Oni ini tersengal-sengal, maklum berlari dari pinggiran Citanduy sampai ke rumah. Loh Kang, ada apa Kang? Kok kayak habis ketemu setan? Lah, Ti, aku yo memang ketemu setan, Ti. Setan? Lah setan opo Kang? Oni pun cerita apa yang dia alami barusan. Mendengar itu, Suryati pun hanya menggelengkan kepala. Yo makanya Kang, kalau sudah selesai pekerjaan ya pulang. Ngapain malah tidur di tobong bata? Masih untung Kang Oni tak sampai diambil sama tuh buaya. Sepertinya buaya itu buaya siluman yang menghuni sungai Citanduy. Itu yang Suryati tahu dari cerita orang tua dulu. Wis Kang, mulai sekarang lebih hati-hati lagi. Kalau ke tobong bata, jangan sampai tertidur di sana. Bahaya Kang. Pamali, ucap Suryati menasehati Oni. Nah, singkat cerita, besoknya Oni dia mampir kembali ke tobong batanya Adin, tapi siang nih. Nah, ketemu sama si Adin, Oni pun cerita kejadian semalam. Cuman tak membahas masalah Talaga Warna. Ini pasti nih, gara-gara semalam kamu ngomongin masalah pesugihan. Tuh pasti didengar sama setan. Masih untung kamu ndak kenapa-napa. Apa mungkin ya, Din, omongan kita semalam didengar mereka? Yo pastilah, malam hari itu adalah waktunya mereka berkeliaran. Siapa tahu ketika semalam kita nongkrong di depan rumah, ada setan lewat dan ikut mendengarkan percakapan kita. Makanya lisan itu yo dijaga, ucap si Adin. Oni pun ya hanya tersenyum dan mengangguk saja. Lah, besoknya nih, si Oni ini disuruh Suryati ke pasar. Belanja, beli beras dan sejenisnya. Pergilah si Oni ke pasar yang memang tak jauh dari tempat tinggalnya. Naik sepeda, cuma nempuh waktu sekitar 20 menitan saja. Sepeda ontel dikayuh oleh Oni. Tiba di pasar, sepeda dia parkirkan di dekat lapak tukang becak. Lalu masuk ke dalam pasar, belanja kebutuhan rumah tangga sesuai perintah Suryati sang istri. Nah, ketika sedang berbelanja, pandangan Oni tertuju kepada seorang lelaki tua.
yang berpenampilan begitu rudan-rudin seperti gembel, itu mengemis dari kios ke kios, dari lapak ke lapak. Namun tak ada satupun orang yang mempedulikan. Melihat lelaki tua itu, Oni pun muncul rasa iba. Namun dikarenakan waktu yang sudah mepet, sudah mesti balik lagi ke rumah, ngurus tobong bata, Oni pun akhirnya berbalik sambil membawa barang belanjaan menuju tempat sepedanya terparkir. Namun ketika tiba di tempat parkir sepeda ontelnya, Oni kembali bertemu dengan lelaki tua pengemis tadi yang sedang duduk di emperan sambil memegangi perut dengan wajah yang mengernyit, menahan sakit, seolah menahan rasa lapar yang teramat sangat. Begitu menderita dari raut wajahnya. Akhirnya di sini Oni pun tak tega. Dia pun mendekati si lelaki tua. "Pak, Bapak teh sedang apa di sini, Pak?" "Aduh, Ujang, tolong Bapak, Jang. Bapak lapar. Bapak sudah 3 hari belum makan," ucap lelaki pengemis itu. "Ya Allah, Pak. Ya sudah, Bapak ikut saya ya, Pak. Kita makan dulu di warung seberang sana." Pengemis tua itu mengangguk, lantas mengikuti Oni berjalan menyeberang menuju ke sebuah warung yang ada di sana. Tiba di warung, Oni pun memesan makanan untuk si lelaki tua. Dan sambil makan, lelaki tua ini pun bercerita kalau sebenarnya dia itu bukan pengemis. Dia hanya seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. "Loh, memang Aki ini dari mana? Mau kemana?" "Ujang, Aki teh habis dari Gunung Salak. Mau pulang ke kampung Aki di Wonosobo. Namun di perjalanan bekal Aki habis. Makanya terpaksa Aki mengemis untuk mencari makan," ucap lelaki tua ini. Memang walaupun penampilannya rudan-rudin, pakaian banyak tambal-tambalan, tapi si pengemis ini nggak bau. Bahkan dari nada bicaranya seperti yang terpelajar lah. Bukan pengemis, tapi seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Walaupun Oni ini tak terlalu tahu apa yang dilakukan si lelaki tua ini sampai-sampai jalan kaki dari Wonosobo ke Gunung Salak. Nah, di sini ada dorongan dalam hati Oni untuk mengajak si lelaki tua pulang ke rumah. Bermaksud nantinya agar disuruh menginap 1 malam dan nanti akan diberi bekal untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Wonosobo sana. Hal itu pun langsung Oni utarakan selepas si lelaki tua ini selesai makan. "Ki, sebaiknya Aki ikut saya pulang. Istirahat di rumah saya. Dan nanti kalau sudah ada tenaga, Aki bisa kembali melanjutkan perjalanan. Di rumah ada sedikit bekal buat Aki di perjalanan nanti." Lelaki tua ini pun tersenyum, lantas dibonceng oleh si Oni, naik sepeda ontel, pulang ke rumah Oni di Desa Parung. Tiba di rumah, Suryati pun bertanya, siapa lelaki tua di belakang Oni? "Ini tadi ketemu di pasar. Bapak ini kehabisan bekal, lagi perjalanan pulang ke Wonosobo. Ya aku tak tega, makanya tak ajak pulang." "Oh, ya sudah, Pak, silakan masuk, Pak. Istirahat di rumah. Anggap saja seperti rumah sendiri." Ya walaupun hidup mereka berdua ini sederhana, tapi begitu dermawan loh. Sampai ke orang yang baru dikenal saja. Mereka ini gak segan untuk membantu. Nah, di sini si lelaki tua ini seperti yang begitu terenyuh, sampai tersenyum dan sedikit meneteskan air mata menatap Oni dan Suryati istrinya.
Hari itu pun si lelaki tua ini istirahat di rumah Oni. Bahkan ketika Oni berangkat ke Tobong Bata, si lelaki tua ini ikut pula menemani Oni. Oni tak keberatan. Dan ketika di Tobong Bata menemani Oni, si lelaki tua ini pun banyak bercerita tentang kehidupannya di Wonosobo, tentang keluarganya. Bahkan mengaku punya anak seumuran pula dengan Oni yang bekerja sebagai petani sayuran di Dieng sana. Singkat cerita, waktu berlalu malam pun tiba. Si lelaki tua yang memperkenalkan diri bernama Ki Wongso. Dia mengajak Oni berbicara di depan rumah sambil ngopi dan menikmati makanan berupa ubi rebus. Ki Wongso ini berkata kepada Oni, Ujang ini orang baik. Karma Ujang bagus. Kalau Ujang ingin berubah, hidup senang, bergelimang harta, caranya begitu mudah. Loh, mudah? Mudah bagaimana, Ki? Gampang, Ujang. Ujang, pergilah ke daerah Dieng, ke kampung halaman Aki. Di sana, di daerah Dieng Wetan, temuilah orang yang bernama Kiai Jalil. Minta bantuan dia, minta bimbingan dia. Tirakat di Goa Sumur dan Goa Jaran, di area Talaga Warna. Mendengar nama Talaga Warna, Oni pun terdiam. Otaknya berputar, teringat akan mimpi yang dia alami ketika tertidur di Tobong Bata. Oni pun lanjut mau bertanya kepada sosok Ki Wongso. Jangan banyak tanya, Ujang. Pertanyaanmu itu nanti akan terjawab pada waktunya. Ki Wongso tersenyum, lantas kembali berkata, Ujang, ingat apa yang Aki katakan tadi. Pergilah ke sana, karena di Talaga Warna, di Goa Sumur dan Goa Jaran, disitulah ada bagian untukmu agar bisa merubah nasib, lepas dari kesengsaraan yang kamu alami. Malam ini juga, Aki mau melanjutkan perjalanan. Tapi Ki, maksud Aki ini bagaimana, Ki? Jangan banyak tanya. Nanti akan terjawab sendiri. Aki pamit mau pulang. Anak cucu Aki sudah menunggu di sana, ucap Ki Wongso yang lantas berdiri begitu saja. Lalu berjalan sambil memegang tongkat. Dengan tubuh terbungkuk, berjalan meninggalkan Oni yang masih kebingungan menatap punggung Ki Wongso. Ki Wongso tak berbalik ke arah Oni, terus berjalan begitu saja. Keluar dari halaman, belok ke jalanan desa, ke arah kiri, dan Oni baru tersadar. Lantas dia berlari bermaksud mengejar sosok Ki Wongso. Namun tiba di tikungan, sosok Ki Wongso langsung menghilang dari pandangan Oni ditelan kegelapan, menyisakan suara bisikan seperti angin di telinga yang menasehati Oni agar lekas datang ke Dieng Wetan sesuai perintahnya. Udah kayak cerita film, tapi inilah kisah yang dibagikan narasumber kita. Oni hanya berdiri telongong. Guncangan batin begitu besar menerpa dirinya. Oni kembali berbalik berjalan seperti orang linglung. Dan ketika tiba di halaman, Oni pun kembali terbelalak.
melihat sosok Ki Wongso dan sosok lelaki tua dalam mimpinya ada berdiri tersenyum di depan pintu rumah Oni. Tak kuat lagi menghadapi guncangan batin yang seperti itu, Oni pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Subuh, Oni ditemukan oleh Suryati istrinya yang lantas mengguncang-guncang tubuh Oni begitu khawatir. "Kang, Akang, bangun Kang, Akang kenapa pingsan di sini Kang?" Oni pun lantas membuka mata. "Ya, Yati, Akang kenapa malah tidur di sini Kang?" "Yati, Ki Wongso, Ki Wongso kemana?" "Ki Wongso? Ki Wongso siapa?" "Itu aki-aki yang nginep di rumah kita." "Oh, Ki Wongso yang itu. Ya aku kan gak tahu namanya Ki Wongso Kang. Beliau sudah pergi. Katanya sudah pamitan sama Kang Oni." "Pamitan? Kapan ngomong sama kamu?" "Ya semalam. Waktu Akang kata Ki Wongso pergi ke Tobong Bata. Ki Wongso balik lagi kemari, pamitan pulang." Oni pun malah jadi pening sendiri. Lah semalam dia ini gak kemana-mana. Duduk di depan sama Ki Wongso, cerita. Dan Suryati bilang Oni gak ada di depan rumah tapi lagi ke Tobong Bata. Karena memang tak menemukan Oni sama sekali. Gimana gak pening coba si Oni? Yang dia alami betul-betul di luar logika, di luar nalar. Gak masuk di akal. Lawong Akang aja waktu nerima cerita bingung sendiri. Betul-betul sebuah fenomena yang sudahlah. Begitu membuat pening kepala. Akang aja pening, gimana Oni dulu yang ngalamin. Nah, akhirnya Oni pun mengakhiri pembicaraannya dengan Suryati. Pagi harinya seperti biasa, kembali melanjutkan aktivitasnya, ngolah batu bata. Lalu dia temui Adin, kawan karibnya. Oni ceritakan apa yang dia alami semalam. Dan masalah Talaga Warna pun Oni ceritakan pula. Dari awal mimpi dan semalam petunjuk perintah dari Ki Wongso. Waduh, nih sepertinya memang itu bukan kebetulan. Terus gimana, Din? Terus terang saja, aku ini masih bingung, Din. Ya sudah, begini saja nih. Nanti malam kita ke rumahnya Mang Rohman. Mang Rohman? Ngapain? Ya ini, buat nyari tahu masalah yang kamu alami. Mang Rohman itu kan orang pinter, sesepuh di kampung kita. Pasti bisa beliau ini memberikan jawaban pertanyaan kamu itu. Gimana? Boleh, Din, boleh. Tapi harus bayar tidak? Nggak usah. Bawa bako aja buat Mang Rohman. Yowis lah, nanti malam ya kita ke tempatnya Mang Rohman. Ucap si Oni kembali menegaskan. Adin pun hanya mengangguk dan tersenyum saja. Nah, malam harinya selepas Isya, Adin pun menemani Oni langsung menuju ke rumahnya Mang Rahman, sesepuh di kampung mereka. Bertamu dan bertemu dengan Mang Rohman. Duduk di ruang tamu, duduk di atas tikar. Oni pun cerita apa yang dia alami kepada Mang Rohman. Dan sepanjang Oni bercerita, Mang Rohman ini hanya mengernyitkan kening, seolah merasa bingung pula dengan cerita yang dituturkan oleh Oni. Nah, itulah Mang, sebenarnya apa yang terjadi kepada saya? Dan siapa sebenarnya sosok Ki Wongso itu? Dan maksudnya apa? Nyuruh saya pergi ke Talaga Warna, tirakat di Goa Sumur dan Goa Jaran. Maksudnya apa ya, Mang? Aduh, Yang Oni, Mamang juga agak bingung. Tapi sebentar, Mamang izin pamit dulu. Mamang akan coba terawang, menyikap tabir misteri yang sedang kamu alami. Oni dan Adin hanya mengangguk. Lantas Mang Rohman berdiri masuk ke dalam kamar.
Tak berselang lama asap kemenyan tercium di hidung mereka berdua. Sepertinya memang Mang Rohman di dalam kamar sedang melakukan ritual untuk menerawang masalah yang Oni hadapi. Setengah jam kemudian, Mang Rohman keluar dari kamar sambil tersenyum, lantas duduk di depan Oni dan Adin. "Gimana, Mang?" "Begini, Jang. Menurut apa yang sudah Mamang gali, Mamang terawang. Ternyata apa yang kamu alami, Jang Oni, itu semua bukan mimpi. Itu memang nyata. Dari awal kamu mimpi bertemu lelaki tua yang menjadi buaya, dan bertemu sosok Ki Wongso yang menghilang pergi begitu saja. Itu semua bukan mimpi, tetapi betulan nyata. Hanya saja mereka berdua yang bertemu denganmu sudah bukan lagi manusia." "Hah? Maksudnya Ki Wongso itu siluman juga?" "Bukan. Ki Wongso bukan siluman. Maksud Mamang yang bukan lagi manusia. Ki Wongso itu sudah tak hidup lagi di alam kita. Tapi beliau dulunya sepertinya moksa. Dan dari petunjuk yang Mamang terima, ini semua ada hubungannya dengan almarhum kakek kandungmu sendiri, Ki Badar," ucap Mang Rohman. "Ki Badar? Apa hubungannya sama Ki Badar, kakek kandungnya Oni?" Oni tahu kalau Ki Badar itu semasa hidupnya dulu orang sakti, bahkan merupakan seorang pejuang rakyat. Tapi ketika Oni lahir, Ki Badar kakeknya itu sudah meninggal. Makanya Oni nggak tahu wajah dan rupanya seperti apa. Hanya tahu kisahnya dari Bapak Saltawi, anak Ki Badar, bapak kandungnya Oni. "Oni, kalau menurut Mamang, sebaiknya kamu tanyakan hal itu kepada bapakmu, Kang Saltawi. Karena hanya Kang Saltawi lah yang lebih paham urusan yang sedang kamu hadapi ini. Mamang hanya bisa menerawang sampai situ saja," ucap Mang Rohman. Lah di sini Oni dan Adin pun akhirnya pamitan pulang. Singkat cerita, besoknya Oni langsung pergi ke rumah sang bapak, Pak Saltawi. Bertemu dengan bapaknya, Oni pun lantas cerita masalah yang sedang dia alami. Lantas menanyakan bagaimana dulu sepak terjang Ki Badar, kakek kandungnya Oni. Sebenarnya ketika awal Oni bercerita dan menyebutkan tentang sosok Ki Wongso, Talaga Warna, Goa Jaran, dan Goa Sumur, terlihat raut wajah terkejut dari sosok Saltawi bapaknya. Lalu di sini Saltawi pun akhirnya menceritakan apa yang dia tahu sesuai apa yang dulu pernah diceritakan pula oleh Ki Badar bapaknya. Menurut cerita Pak Saltawi, Ki Badar memang merupakan seorang sakti di Desa Parung yang dulunya merupakan pejuang rakyat ketika melawan penjajah Belanda. Menurut cerita Mang Saltawi nih, bapaknya Haji Oni, Ki Badar adalah sosok pemuda yang gemar mencari ilmu kanuragan. Karena memang situasi pada waktu itu, nyawa manusia itu tak lebih berharga dari nyawa seekor ayam. Karena memang di zaman pendudukan penjajah Belanda, rakyat seperti Ki Badar itu hidup serba susah, serba menderita. Di sini Ki Badar katanya bergabung dengan Laskar Pejuang Rakyat. Namun karena kalah senjata, hanya menggunakan golok, senjata tajam, dan bambu runcing saja, sedangkan harus melawan kompeni yang pakai senjata api. Ki Badar ini pun mencari orang-orang sakti untuk berguru dan mempelajari ilmu-ilmu kebatinan.
Sampai akhirnya dalam perjalanan bergurunya ini, Ki Badar pun sampai pula ke daerah Dieng. Diperintah oleh salah satu guru kebatinannya, Ki Badar disuruh mendatangi Talaga Warna. Dan di sanalah Ki Badar melakukan tirakat pertapaan di Goa Sumur dan di Goa Jaran. Dan di sini ketika melakukan pertapaan di Talaga Warna, Ki Badar pun akhirnya bertemu dengan seorang gadis yang dia selamatkan dari kejaran kompeni. Yang akhirnya gadis desa itu pun dinikahi oleh Ki Badar, dan dialah yang merupakan nenek kandung dari Oni, ibu dari Mangsal Tawi. Dan tadi kamu bilang aki-aki yang nginap di rumah kamu namanya siapa? Ki Wongso. Ki Wongso. Tak salah lagi. Ki Wongso itu teman tirakatnya kakekmu dulu di Talaga Warna. Jadi betul Ki Wongso itu memang moksa. Entahlah, kalau masalah itu Bapak sendiri kurang paham. Namun yang jelas, setahu Bapak, Ki Wongso itu kawan karib dari kakekmu. Alah, malah makin pusing, Pak. Oni, kalau menurut Bapak, sebaiknya kamu ikuti petunjuk Ki Wongso. Pergilah ke sana, pergi ke Talaga Warna, pergi ke Dieng. Karena di Dieng itulah semua pertanyaanmu akan terjawab. Dan siapa tahu, kamu memang bisa merubah nasib dari karma baik leluhurmu, karma baik dari kakekmu. Ucap Mangsal Tawi. Oni pun mengangguk paham. Karena memang dalam hatinya pun dorongan begitu kuat untuk pergi ke Talaga Warna. Pergi ke daerah desa Dieng, yang disebut Dieng Wetan, menemui sosok yang bernama Kiai Jalil atau Mbah Jalil. Karena lewat Mbah Jalil inilah yang nantinya akan bisa membantu Oni merubah hidupnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Oni pun mengumpulkan bekal. Lantas meminta izin Suryati untuk pergi ke Wonosobo. Dan meminta Adin untuk menemani dirinya melakukan perjalanan ke sana. Suryati mengizinkan, Adin pun setuju menemani Oni, kawan karibnya. Berangkatlah nih mereka berdua dari desa Parung di Jawa Barat menuju ke desa Dieng Wetan di Wonosobo, Jawa Tengah. Namun dulu di tahun 1985 itu kendaraan tak seperti zaman sekarang. Bahkan ada kalanya mereka berdua ini harus berjalan kaki dari Parung ke Wonosobo ke desa Dieng. Mereka menempuh waktu 1 hari 1 malam. Waktu itu tiba di desa Dieng Wetan pagi hari. Begitu memasuki area desa Dieng Wetan, di sini Oni pun bertanya kepada salah satu warga di sana. Permisi Pak, numpang tanya. Oh, mau kemana? Mau nyari siapa? Tanya warga tersebut. Anu Pak, apa betul ini desa Dieng Wetan? Ya, ini memang desa Dieng Wetan. Mau nyari siapa? Ini Pak, saya berdua ini mau ketemu sama Kiai Jalil. Kiai Jalil? Kiai Jalil. Oh, Mbah Jalil. Nah, itu Pak, Mbah Jalil. Rumahnya sebelah mana ya? Oh, mau ketemu Mbah Jalil. Ya wis, saya anter. Ndak jauh kok dari sini. Ucap warga itu yang langsung menawarkan diri mengantarkan Oni dan Adin menuju ke rumahnya Mbah Jalil.
Singkat cerita, Adin dan Oni pun berjalan mengikuti warga tersebut. Namun ketika di dekat pengkolan jalan setapak, orang ini berhenti. Nah, saya cuma antar sampai sini, soalnya masih ada keperluan. Lah dari sini, tinggal belok kanan, mentok di depan, itulah rumahnya Mbah Jalil. Masih jauh, Pak? Nggak jauh, sudah dekat. Oh ya wis, Pak. Makasih ya, Pak. Saya mau langsung ketemu sama Mbah Jalil. Warga itu pun hanya tersenyum, lalu pamitan meninggalkan mereka berdua. Adin dan Oni pun langsung berjalan sesuai arahan warga tadi. Betul lah. Di ujung jalan setapak ada sebuah rumah yang begitu sederhana, namun terlihat asri dan begitu rapi. Ketika tiba di halaman, baru menginjakan kaki di halaman rumah, terdengar suara pintu kayu berderit, lantas terbuka dan muncul sosok lelaki seumuran bapaknya Oni. Le, sudah lama tak tunggu kedatangan kamu. Lah siapa yang gak terkejut dong? Tiba-tiba pintu terbuka, muncul aki-aki pakai surjan hitam, pakai ikat kepala. Berkata kalau sudah lama menunggu kedatangan Oni. Oni pun hanya mengangguk kebingungan. Yo wis le, masuk ke dalam. Kita bicara di dalam saja. Di sini Oni pun menoleh dan menatap Adin. Adin menganggukkan kepala. Lantas mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumahnya Mbah Jalil. Tiba di dalam, Mbah Jalil yang tersenyum sumringah menyambut kedatangan Oni, mempersilahkan Oni duduk. Di atas tikar yang sudah digelar, Oni pun duduk bersila. Lalu istri dari Mbah Jalil pun keluar membawa minuman dan makanan berupa talas dan ubi rebus, disuguhkan kepada kedua tamu suaminya. Lantas tersenyum dan pamit ke dapur. Selepas istri Mbah Jalil pergi, Oni yang masih penasaran pun bertanya, Mbah, wis. Aku wis tahu le. Ndak Mbah, maksudnya kok bisa Mbah tahu saya mau kemari? Le, sudah lama si Mbah ini menunggu kedatangan kamu. Dulu bapak dari si Mbah pernah berpesan kalau salah satu keturunan dari sahabatnya akan datang ke tempat ini. Loh, maksudnya Mbah? Begini le. Mbah Jalil mulai bercerita. Ternyata dulu ketika Ki Badar sedang melakukan pengembaraan sampai bertapa di daerah Talaga Warna, bertapa bertirakat di goa Sumur dan goa Jaran, itu sempat membantu seorang warga setempat yang sedang dikejar tentara Belanda, dikejar serdadu waktu itu. Nah, orang yang diselamatkan oleh Ki Badar itu adalah Ki Wongso, bapak kandung dari Mbah Jalil yang duduk bersila di hadapan Oni. Jadi bapaknya Simbah itu kawannya kakek saya. Iya le. Bapaknya Simbah, Ki Wongso, itu kawan karib dari kakekmu Ki Badar. Dan bukannya bapakku sudah datang menemuimu? Iya Mbah, Ki Wongso sempat tinggal di rumah saya. Nah itulah, karena memang sudah waktunya keturunan Ki Badar kembali datang ke tempat ini, menyelesaikan perjanjian yang belum selesai waktu dulu semasa hidup kakekmu. Maksudnya apa ya Mbah? Begini, dulu kakekmu sempat melakukan perjanjian dengan Dangiang
penghuni salah satu goa di area Talaga Warna. Dan kamulah yang ditunjuk sebagai pelanjutnya. Perjanjian yang bisa merubah hidup. Lepas dari kemiskinan dan hidup senang bergelimang harta. Karena dulu di zaman kakekmu, zaman penjajahan, kakekmu lebih berfokus bergabung dengan laskar melawan para penjajah. Hal itu dianggap belum waktunya. Dan mungkin sekaranglah waktu yang tepat menyelesaikan perjanjian yang dulu sempat tertunda. Nah, di sini Oni pun mulai paham nih rangkaian peristiwa yang begitu membingungkan yang dia terima. Jadi ternyata dulunya kakek kandung dari Oni yang bernama Ki Badar ketika melakukan tirakat pertapaan di area goa-goa di sekitar Talaga Warna, itu akan melakukan sebuah perjanjian seperti pesugihan. Namun tak sempat karena memang waktu saat itu Ki Badar sedang fokus ikut berperang, ikut berjuang melawan para penjajah. Dan Onilah yang ditunjuk sebagai pelanjut melaksanakan perjanjian yang tertunda. Lalu di sini Mbah Jalil menjelaskan tentang ritual macam apa yang nanti akan Oni lakukan. Begini, nanti di area Talaga Warna ada 2 tempat yang akan kita datangi. Pertama, nanti kamu akan simbah bawa tirakat, dimandikan, disucikan di Goa Sumur. Dan selepas dari sana, kamu harus melakukan semedi di Goa Jaran. Dan ketika bertemu dengan sosok penghuni Goa Jaran, kau tinggal melanjutkan perjanjian almarhum kakekmu. Simbah jamin, hidupmu akan berubah. Kau akan lepas dari kesengsaraan, kau akan lepas dari kemiskinan. Lantas, syarat-syarat untuk ritualnya bagaimana, Mbak? Masalah itu akan menjadi tanggung jawab Simbah sebagai anak Ki Wongso yang dulu dititipi oleh kakekmu. Baik, Mbah, kalau memang seperti itu, saya mengikuti apapun yang Simbah perintahkan. Bagus, hari ini kau menginaplah di rumahku. Baru besok hari kita berangkat ke Goa Sumur untuk melakukan tirakat, ucap Mbah Jalil. Akhirnya di sini Oni dan Adin seharian itu tinggal di rumahnya Mbah Jalil, sedangkan Mbah Jalil sendiri sedang mempersiapkan keperluan ritual Oni esok hari. Talaga Warna yang menjadi tempat tujuan ritual Oni waktu itu memang merupakan area tempat wisata pada saat ini. Namun dulu di tahun 1985, area Talaga Warna serta deretan goa yang berada di sekitar sana itu belum menjadi tempat wisata seperti yang dikelola sekarang ini. Dulu mungkin tempatnya masih begitu asri, belum tersentuh oleh modernisasi. Nah, Talaga Warna itu memang sebuah telaga yang begitu unik. Karena air telaga ini bisa berubah-ubah warnanya dikarenakan kandungan sulfur yang begitu besar. Namun dalam Talaga Warna ada sebuah kepercayaan dan sebuah legenda. Kalau dulunya Talaga Warna ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggehan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Suwartalaya dan mempunyai seorang putri yang begitu manja bernama Dewi Gilang Rukmini. Nah, satu ketika si Dewi Gilang Rukmini ini meminta sebuah perhiasan
kalung berlian beraneka warna. Si Prabu Suwartalaya pun mencari kalung berlian yang diminta oleh anaknya. Namun ketika kalung diberikan kepada Dewi Gilang Rukmini, Dewi Gilang Rukmini malah tak suka dengan kalung pemberian sang ayah, sang Prabu, yang begitu susah payah didapatkan. Karena tak sesuai dengan keinginan si Dewi Gilang Rukmini. Kalung itu pun malah dibuang dan dilemparkan. Di sini, karena begitu sakit hati dan kecewa oleh kelakuan anaknya, Prabu Suwartalaya sampai menangis. Dan dari air tangisannya ini menjelmalah menjadi talaga warna. Dan warna yang berpendar dari permukaan talaga itu berasal dari kalung berlian yang dilempar. Lalu di samping talaga warna ada pula yang bernama Danau Cermin atau Danau Pengilon. Kebalikan dari talaga warna, Danau Pengilon ini airnya begitu jernih seperti cermin yang bisa memantulkan bayangan dengan begitu nyata. Lalu di sekitar area talaga warna ada beberapa goa yang dianggap begitu keramat. Ada 3 goa utama. Yang pertama disebut Goa Semar. Dengan ciri kalau saat ini ada patung Semar di depan goa tersebut. Yang dulu konon katanya merupakan tempat bertapaknya para raja di zaman dulu saat mencari wahyu. Lalu ada pula yang disebut Goa Sumur. Di dalam Goa Sumur ini ada sebuah ceruk batu kolam kecil yang airnya dipercaya berkhasiat, bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa pula menjadi obat awet muda. Bahkan air di dalam Goa Sumur ini oleh baraya oleh saudara Hindu dari Bali yang ada keterkaitan dengan Dieng, itu mengambil air suci dari Goa Sumur untuk upacara keagamaan. Dan ada pula yang disebut Goa Jaran, goa yang akan menjadi tujuan utama tempat semedi Oni. Di Goa Jaran ini merupakan tempat pertapaan orang sakti di masa lalu dan dinamakan Goa Jaran karena dulu pernah ada seekor kuda betina putih berkeliaran di depan goa, lalu masuk ke dalam celah batu yang disebut Goa Jaran sekarang. Ketika kuda itu masuk ke dalam celah batu itu dan keluar kembali, masuk masih perawan, keluar tuh kuda udah bunting aja. Entah siapa yang ngebuntingin tuh kuda. Makanya Goa Jaran ini dipercaya oleh masyarakat sekitar pada umumnya bagi perempuan yang susah punya keturunan, kalau tirakat di Goa Jaran itu nantinya dipermudah mempunyai anak. Tentunya nggak kayak si kuda putih ini masuk perawan keluar hamil, kagak. Tentunya hamilnya ya sama suaminya sendiri. Namun di sini dalam ceritanya si Haji Oni, justru di Goa Jaran itulah nantinya Haji Oni menjalani sebuah perjanjian pesugihan dengan sosok si penguasa Goa Jaran. Kembali ke cerita. Besoknya Mbah Jalil itu sudah menyiapkan semua keperluan sesaji untuk tirakat ke sana. Di antaranya ada berupa tumpeng nasi kuning, lalu ada seekor ayam putih hidup, umbo rampe kembang 7 rupa, kemenyan, dan segala jenis sarana prasarana ritual semua sudah siap disediakan. Lalu sekitar jam 5 sore, dari desa Dieng Wetan, Mbah Jalil membawa Oni langsung menuju ke daerah Talaga Warna. Oni
Di kiri dan kanan tangannya membawa sesaji yang begitu banyak. Termasuk Mbah Jalil sendiri pun membawa sesaji pula. Mereka berdua berjalan kaki. Sampai akhirnya tiba di depan Goa Sumur. Yang kalau sekarang ini ada cirinya berupa patung perempuan berwarna kuning keemasan. Namun kalau sekarang pintu Goa Sumur ini pun ditutup dengan pagar besi dan digembok. Hanya seizin juru kunci di sana, orang bisa masuk ke dalam. Kalau dulu zamannya Oni, belum seperti itu. Masih semua alami, belum ada bangunan apapun. Tiba di depan Goa Sumur karena perjalanan yang begitu melelahkan, Mbah Jalil mengajak Oni beristirahat sekejap. Dan tepat ketika langit mulai gelap, malam mulai tiba. Masuk waktu maghrib saat itu, Mbah Jalil mengajak Oni masuk ke dalam Goa Sumur. Yang ketika mendekat ke mulut goa, terdengar suara rintikan air yang jatuh dari atas goa. Suaranya begitu nyaring. Begitu masuk, bau wangi langsung tercium menerpa hidungnya Oni. Bau wangi yang tak umum berasal dari dalam goa. Dari dalam goa mestinya bau lembab, bau kotoran kelelawar. Nah, ini yang tercium oleh Oni. Bau wangi yang entah berasal dari apa. Begitu masuk ke dalam goa, bulu kuduk Oni pun meremang. Ada rasa takut dalam hati dan pikiran Oni. Namun Mbah Jalil tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Goa ini dulu juga merupakan bekas pertapaan almarhum kakekmu. Sekarang bantu Simbah, siapkan sesaji di sini." Di sini yang dikeluarkan oleh Mbah Jalil berupa kembang 7 rupa, anglo dan arang sebagai tempat pembakaran kemenyan, kopi pahit, kopi manis, teh pahit dan teh manis diletakkan pula di dekat sumur yang merupakan cerukan batu berisi air yang dianggap suci. Lalu di sini Oni disuruh membakar arang. Arang dibakar ditiup-tiup sampai berubah menjadi bara. Lalu Mbah Jalil menaburkan kemenyan putih. Ketika asap kemenyan mengepul, saat itulah Mbah Jalil pun mulai membaca mantra. Aki danyang nini danyang sing bau rekso ing Goa Sumur. Kulo nyuwun sewu, kulo bade pinanggih kalian Nyai Dewi Kumolosari. Kulo nyuwun tulung lan pangestu, mugi-mugi sadayanipun pinaringan lancar, wilujeng lan tebih saking sambikala. Rahayu, rahayu, rahayu. Aki danyang nini danyang sing bau rekso ing tanah Goa Sumur. Kula nyuwun sewu, kula badhe pinanggih kalian Nyai Dewi Kumolosari. Kula nyuwun tulung lan pangestu, mugi-mugi sadayanipun pinaringan lancar, wilujeng lan tebih saking sambikala. Rahayu, rahayu, rahayu. Mantra itu terus diulang-ulang oleh Mbah Jalil. Yang ketika alunan mantra terus berlanjut, asap kemenyan semakin tebal. Ada semilir angin masuk ke dalam goa dari luar menimbulkan suara yang cukup menakutkan bagi Oni. Tiba-tiba Oni terbelalak. Samar-samar di depan sumur, itu muncul sesosok perempuan cantik membawa kendi di pinggang kiri, dipegang dengan kedua tangan. Itu menatap tersenyum ke arah Oni. Namun baru saja Oni ingin mengatakan apa yang dia lihat kepada Mbah Jalil, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan Oni menerka dalam hati bahwa sosok perempuan itulah yang disebut Dewi Komalasari. Dewi Kumalasari atau Kumolosari
yang menjadi penunggu goa sumur ternyata hadir saat itu di depan Oni. Singkatnya nih, selesailah Mbah Jalil baca-baca mantra di sana, lantas menciduk air dari sumur, langsung diguyurkan ke tubuhnya Oni. Oni dimandikan dengan air sumur yang dianggap suci itu. Yang selepas dimandikan oleh air sumur dengan tubuh mengenakan pakaian, baju dan celana basah kuyup, Oni pun dibawa keluar dari goa sumur oleh Mbah Jalil, langsung dibawa berjalan menuju ke Goa Jaran. Di Goa Jaran inilah ritual sebenarnya akan Oni lakukan. Sebelum masuk ke dalam Goa Jaran, Mbah Jalil menasehati Oni. "Jang Oni, nanti kamu akan tirakat semedi sendiri di dalam Goa Jaran. Aki hanya akan menunggu di luar. Dan ketika kamu bertemu dengan sosok penguasa, penjaga Goa Jaran, buatlah perjanjian. Lanjutkan perjanjian yang dulu sempat tertunda yang dilakukan oleh kakekmu Ki Badar. Dan ingat, apapun yang beliau minta, setujui saja. Itu semua demi kebaikanmu sendiri," ucap Mbah Jalil. Oni pun mengangguk paham. Lantas Mbah Jalil berkata agar Oni ketika sedang semedi merapalkan mantra yang sudah dia ajarkan di rumah, serupa dengan mantra yang tadi diucapkan Mbah Jalil di Goa Sumur. Lepas itu, Oni pun dibawa masuk ke dalam Goa Jaran yang sebenarnya hanya merupakan celah di antara dua tebing batu. Masuk ke dalam, hawa sinup langsung terasa oleh Oni. Begitu lembab, dingin luar biasa. Terlebih Baraya semua tahu sendiri, dataran tinggi Dieng itu, termasuk di daerah desa Dieng Wetan ini, itu kan bisa dibilang desa tertinggi di Pulau Jawa. Dinginnya luar biasa. Air aja udah kayak air es tuh. Begitu masuk ke dalam celah batu di Goa Jaran ini, Mbah Jalil pun meletakkan semua sesaji berupa nasi kuning, ayam putih hidup, ayam kampung nih, dan sesaji lain. Termasuk Oni meletakkan anglo dengan arang yang masih membara. Asap kemenyan kembali mengepul. Kemenyan putih yang begitu wangi menerpa hidungnya Oni. Di sini Mbah Jalil meminta Oni memegang kaki dan sayap ayam. Ayam itu pun disembelih dan darahnya ditampung di sebuah mangkuk yang terbuat dari daun. Pincukan daun berisi tampungan darah ayam, lalu diserahkan ke Oni untuk diminum habis sampai tak tersisa. Bahkan Oni, walaupun begitu jijik karena ingin merubah hidup, tuh darah ayam di dalam pincukan daun pisang sampai dijilatin sama si Oni. Karena betul-betul mesti bersih habis tak tersisa. Selepas itu, Mbah Jalil meninggalkan Oni sendiri di dalam Goa Jaran. Mbah Jalil keluar menunggu di depan mulut goa sendirian. Oni pun kembali duduk bersila, memfokuskan hati dan pikirannya, kembali menaburkan kemenyan putih ke bara arang. Ketika asap mengepul, Oni pun melantunkan mantra seperti yang dilantunkan oleh Mbah Jalil di Goa Sumur. Aki danyang nini danyang sing bau rekso ing tanah Goa Jaran. Kulo nyuwun sewu, kulo bade pindanggih kalian eyang resi kendali seto. Kulo nyuwun tulung lan pangestu, mugi-mugi sadayanipun pinaring lancar wilujeng lan tebih saking cambikala. Rahayu, rahayu, rahayu. Aki danyang nini danyang sing bau rekso ing Goa Jaran.
Kulo nyuwun sewu, kulo bade pinanggih kalian eyang Resi Kendali Seto. Kulo nyuwun tulung lan pangestu. Mugi-mugi sadayanipun pinaringan lancar wilujeng lan tebis saking Sambikala. Rahayu, rahayu, rahayu. Mantra itu terus diulang-ulang oleh Oni. Meminta izin kepada penguasa gua yang disebut bernama Resi Kendali Seto. Sosok legendaris yang katanya merupakan penjaga gua Jaran yang dulu di masa lalu bertapa dan moksa di dalam Goa Jaran. Itu menurut yang diceritakan oleh Mbah Jalil. Benar dan tidaknya ya wallahu alam. Cuman memang Goa Jaran ini katanya memang dijaga oleh sosok yang bernama Resi Kendali Seto. Nah, Oni ketika selesai melantunkan mantra sebanyak 21 kali, lantas diam. Suasana terasa menjadi begitu hening. Namun perubahan mulai terjadi. Hawa udara di dalam celah tebing batu ini, di dalam Goa Jaran, terasa begitu berat. Suara angin menderu-deru dari luar menerpa tubuhnya Oni. Udah memang cuacanya dingin, ditambah terpaan angin yang begitu kuat dan tubuh yang masih basah kuyup. Oni pun menggigil kedinginan sampai giginya gemeretak. Namun anehnya, dari pusarnya Oni itu muncul energi hangat yang menyebar ke seluruh badan. Rasa dingin hilang, digantikan rasa panas yang sampai membuat tubuh Oni berkeringat. Lalu tak berselang lama, Oni mendengar suara ringkikan kuda. Dan terdengar kuda berlari seperti mengarah ke Goa Jaran. Ringkikan kuda terdengar seperti tepat di samping telinga Oni. Yang ketika itu, Oni merasa kuda masuk dan berhenti di depannya. Yang sebenarnya secara logika mustahil bisa masuk ke dalam. Oni merasa ada kuda berhenti di depan dirinya, dan ketika dia membuka mata, gua sempit itu berubah lebar, cukup luas, dan ada kuda putih ditunggangi seorang lelaki tua, berpakaian layaknya seorang resi yang tersenyum turun dari kuda menatap ke arah Oni. Sosok si penunggang kuda tak lain adalah Resi Kendali Seta. Lalu di sini Resi Kendali Seta yang memang sudah menunggu kedatangan Oni puluhan tahun lamanya, lantas melakukan perjanjian dengan Oni. Perjanjiannya seperti apa? Narasumber kita pun tak tahu. Yang jelas, selepas melakukan perjanjian dengan Resi Kendali Seta, ketika Oni membuka mata kembali, dibangunkan oleh Mbah Jalil. Di hadapan Oni sudah ada sebuah peti kayu. Lalu Mbah Jalil mengajak Oni kembali pulang ke desa. Oni mengikuti Mbah Jalil sambil memikul kotak kayu yang terasa begitu berat. Yang ketika tiba di rumah Mbah Jalil, kotak kayu itu dibawa ke kamar ritualnya Mbah Jalil. Diletakkan di dalam kamar, diasapi kemenyan, disuguhi sesajen. Mbah Jalil keluar, lantas berbicara dengan Oni. Di sini Mbah Jalil menjelaskan apa yang harus Oni lakukan setibanya nanti pulang kembali ke Desa Paru. Di mana Oni setiap malam Jumat harus memberikan sesaji untuk Resi Kendali Seto dan para dangyang Talaga Warna. Dan setiap 40 hari sekali, Oni diharuskan pula menyembelih seekor kambing sebagai persembahan.
dan merupakan bentuk rasa syukur pula atas nikmat yang diberikan kepada Oni lewat ritual perjanjian yang dulu ditangguhkan oleh Ki Badar, kakek kandungnya Oni. Esok harinya barulah peti kayu dibuka. Dan ketika tutup peti kayu dibuka, Oni terbelalak tak percaya. Isi dalam peti kayu itu berupa perhiasan emas yang begitu banyak. Oni sampai gemetar tak percaya. Mbah Jalil hanya tersenyum. Lantas dia berkata, "Inilah Oni, apa yang dulu akan diberikan kepada almarhum kakekmu, namun ditangguhkan untukmu. Bawalah, ini memang sudah bagianmu. Dan ingat, setibanya nanti di tempat tinggalmu, apapun yang terjadi, itu sudah bagian dari perjanjian. Setiap malam Jumat, kau harus memberikan sesaji. Dan setiap 40 hari sekali, kau harus mempersembahkan sebuah kepala kambing untuk para dangiang Talaga Warna. Maka ketika semua itu kamu jalankan, kehidupanmu akan berubah. Usahamu akan semakin pesat. Kau lepas dari kemiskinan. Kau akan menempuh hidup baru. Hidup bergelimang harta. Hidup senang di dunia. Namun ingat, ke depannya seperti apa, Simbah pun tak tahu. Perjanjian berlanjut atau tidak, itu urusanmu dengan Resi Kendali Seta. Itu saja yang bisa Simbah sampaikan. Karena dengan selesainya tugas Simbah menuntunmu melanjutkan perjanjian almarhum kakekmu, maka selesai pula tugas Simbah di alam manusia, ucap Mbah Jalil. Yang intinya Mbah Jalil ini masih terus bertahan hidup karena masih menunggu kedatangan Oni sesuai pesan leluhur Mbah Jalil Ki Wongso di masa lalu. Lalu singkat cerita, Oni dan Adin pun pamitan pulang kembali ke Desa Parung di Jawa Barat. Dan sejak melakukan ritual di Goa Jaran Talaga Warna, kehidupan Oni betul-betul berubah. Dengan modal emas perhiasan di kotak kayu, pemberian Resi Kendali Seta, dan sajen rutinan tiap malam Jumat dan 40 hari sekali, kehidupan Oni betul-betul berubah. Yang tadinya hanya pengusaha kecil tobong bata, Oni menjelma menjadi pengusaha material raksasa yang begitu disegani oleh rekan-rekan seprofesinya.